kita tuang minyak dulu ya. Bobo rendang. Udah jam 7 malam tapi dagingnya belum masuk. Aduh. Apa? Jam 12 malam selesai. Oh iya. Ayo masukin daging. Ayo. Alhamdulillah. Yil, panas Yil. Kamu masak tidak masak. Kelapa. Apa bahasa Palembang enak? Kesana dulu bentar ya. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak atau anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes, Nggak tahu kemana. Ini. Kita udah nggak bisa jaga karena warganya antusias. Belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Nggak terhitung lagi orangnya. Ya udahlah. Hidup Palembang. Halo, kami dari Kalpastika akan mempresentasikan mengenai analisis berbasis terhadap sebuah kasus atau viral di media sosial. Kasus yang kami pilih merupakan kasus dari Willy Salim yang memasak rendang 200 kilo. Namun, melalui kontroversial, ia dilaporkan ke pihak berwajib. Kami akan menganalisis kasus ini menggunakan 6 komponen berpikir kritis. Dalam kasus konten Willy Salim terdapat beberapa klaim yang harus kita bedakan agar analisis ini objektif. Yang pertama ialah klaim fakta, yaitu Willy Salim membuat konten mengenai memasak rendang sebesar 200 kilo untuk dibagikan kepada warga Palembang. Selanjutnya adalah klaim kausalitas, yang mana konten tersebut mengundang banyak kericuhan baik yang di dunia maya ataupun warga sekitar Palembang. Yang ketiga ialah klaim opini, yaitu sebagian besar masyarakat menganggap konten tersebut tidak pantas atau merugikan warga Palembang. Selanjutnya yang terakhir ialah klaim nilai, karena konten tersebut dianggap tidak etis dan sangat sensitif terhadap norma atau melanggar norma pada masyarakat. Dan klaim ini perlu kita bedakan agar kita tidak mencampur adukan antara fakta ataupun opini. Dalam analisis kritis, pertama kita melakukan identifikasi bahwa sumber sudah berasal dari media yang terpercaya. Yang kedua, dalam analisis kita dapat melihat bahwa informasi yang beredar belum sepenuhnya menjelaskan kronologi secara lengkap. Yang ketiga, dalam evaluasi, kita dapat menilai bahwa reaksi publik dapat dipengaruhi oleh persepsi tanpa memahami konteks sebenarnya dari konten tersebut. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menyimpulkan kasus ini. Argumen yang mendukung kritik terhadap Willy Salim adalah bahwa konten tersebut dapat dianggap tidak sensitif, terutama jika menimbulkan kerumunan atau pemborosan. Namun, counter argumennya adalah bahwa konten tersebut bisa bertujuan hiburan atau berbagi, dan tidak selalu memiliki niat negatif. Selain itu, sebagai kreator, Willy Salim memiliki kebebasan berekspresi selama tidak melanggar hukum. Sehingga perlu dilihat dari dua sudut pandang sebelum mengambil sebuah kesimpulan. Kami menyusun 5 pola deduktif. Yang pertama, modus ponens. Jika suatu konten merugikan masyarakat, maka konten tersebut harus dikritik. Yang kedua, modus tollens. Jika tidak merugikan, maka tidak perlu dikritik. Yang ketiga, hipotesis. Jika konten viral, otomatis memicu reaksi publik, lalu dapat menimbulkan kontroversi. Yang keempat, disjunktif. Konten ini berdampak positif atau negatif. Jika tidak positif, maka bisa jadi negatif. Yang terakhir, dilema. Jika dibiarkan, berpotensi ditiru. Jika dibatasi, membatasi kreativitas. Contoh argumen induktif. Beberapa konten viral sebelumnya yang melibatkan makanan dalam jumlah yang besar sering menimbulkan kontroversi.
Dari beberapa kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa konten serupa berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Namun kesimpulan ini bersifat kemungkinan, bukan kepastian. Dalam kasus ini banyak banget sekali kesesatan berpikir seperti yang pertama, hasty generalization, yaitu mengkritik atau menilai semua video Willy Salim dengan buruk hanya karena satu kasus yang terjadi. Kedua, ada bandwagon fallacy, yaitu mengkritik semua video dari Willy Salim atau apapun yang Willy Salim lakukan karena banyak sekali orang yang melakukannya, jadi mereka hanya mengikuti orang-orang. Yang terakhir yaitu appeal to emotion, yaitu bereaksi dengan berlebihan hanya karena emosinya dan tidak berdasarkan fakta. Jadi kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya berpikir kritis dalam menilai informasi. Terima kasih.